Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan semesta alam, kepada Zat yang tidak serupa dengan sesuatu apapun dan ada tanpa tempat, karena atas berkat taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama meskipun secara virtual, belajar ilmu agama perdana bersama guru kita Al-Ustadz Luqmanul Hakim LC Hafizahullahu Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik teman-teman jamaah Kalam Aswaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai kajian kita pada malam yang berkah ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengingatkan kepada teman-teman semua, mari sama-sama kita luruskan kembali niat kita hadir di dalam ruang Zoom ini belajar ilmu agama semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita serahkan kepada guru kita, kepada Ustadz Luqman untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz dipersilakan. Oke, terima kasih. Suaranya jelas ya? Naam Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا نذكركم بإخلاص النية لله تعالى. Pada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang berkenan hadir pada majelis ilmu agama pada malam hari ini. Yang pertama dan paling utama tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat, karunia dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam majelis perdana yang insya Allah Ta'ala kita adakan rutin 1 minggu sekali membahas khusus tentang permasalahan nikah. Semoga keberadaan kita, waktu yang kita luangkan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada kekasih kita, pimpinan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, kelak nanti di hari kiamat mendapatkan pertolongan dari beliau berupa asy-syafa'atul uzma,
Semoga amin amin ya rabbal alamin. Seraya mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Sebagai muqaddimah, belajar ilmu agama ini hukumnya wajib didasarkan atas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Yang artinya belajar ilmu agama ini wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ilmu agama yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah ilmu yang ada kaitannya, ada sangkut pautnya dengan ibadah atau amalan yang saat ini dihadapi oleh setiap muslim. Maka dari itu, setiap muslim, setiap personal memiliki profesi, memiliki sangkut paut dengan ilmu agama yang berbeda-beda. Contoh, saat ini kita sedang membahas tentang bab nikah. Mempelajari ilmu tentang fikih nikah, ini tentu hukumnya wajib. Sekali lagi, hukumnya wajib bagi orang yang memang menghendaki untuk melakukan pernikahan. Kemudian bagi orang yang belum menghendaki untuk melakukan pernikahan, mungkin usianya masih jauh, atau mungkin belum ada keinginan untuk melakukan pernikahan, atau sudah ada keinginan tapi belum memiliki bekal, maka mempelajari bab nikah ini hukumnya sunnah, tidak lagi wajib. Contoh lagi, orang yang memiliki profesi sebagai pedagang misalnya, maka dia wajib hukumnya mempelajari tentang zakat tijarah. Orang yang memiliki profesi sebagai petani misalnya, dia wajib hukumnya untuk mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan zakat tumbuh-tumbuhan ataupun zakat-zakat makanan pokok. Oleh karena itu, sebagian orang melalaikan hal ini, lebih mengutamakan tentang pengetahuan-pengetahuan atau wawasan-wawasan duniawi, namun hal-hal yang basic di dalam agama, seperti tentang akidah, tentang cara bersuci, tata cara sholat, bahkan tata cara membaca Al-Quran. Di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mohon maaf sudah duduk di bangku kuliah, S1, S2, atau bahkan S3, ketika diminta untuk membaca Al-Quran, masih banyak di antara mereka yang belum mampu. Maka ini warning untuk kita semua, supaya apa? Kita semua betul-betul lebih giat di dalam membumikan ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu agama yang pokok, seperti tentang akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang suci, zat yang tidak serupa dengan makhluknya, zat yang tidak membutuhkan terhadap makhluk, tidak membutuhkan terhadap kita, tidak membutuhkan terhadap ibadah kita. Hal-hal seperti ini harus diketahui oleh setiap muslim. Kemudian tata cara berwudu, tata cara sholat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang ketika di dalam hatinya mulai tumbuh kecintaan, mulai tumbuh kesenangan untuk menghadiri ataupun mendengarkan ceramah-ceramah agama, maka itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki atau memiliki rencana yang indah untuk orang tersebut. Jadi salah satu indikator seseorang itu diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ringan baginya untuk melangkahkan kaki kepada majlis ilmu agama. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dimudahkan baginya untuk mempelajari ilmu agama. Apalagi di era modern seperti ini, rasanya
tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak ngaji. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan majelis ilmu. Karena sekarang media sosial dan juga teknologi seperti saat ini yang kita gunakan Zoom, dimanapun Anda berada. Mungkin salah satu dari hadirin sekarang ada yang sedang di kendaraan, atau ada yang sedang di kantor, tetapi sambil mendengarkan ilmu agama. Ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apa itu? Dimudahkan bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin dan juga beberapa kitab karangan beliau, mengatakan min anfasi ma yunfaqu fihil waqtu thalabul ilmi. Waktu yang paling indah adalah waktu yang digunakan untuk mempelajari ilmu agama. Sebab ilmu agama ini, para hadirin, sahabat-sahabat semua, adalah sesuatu yang akan mengangkat derajat seseorang. Tidaklah seseorang itu derajatnya diangkat dengan hartanya, tidaklah seseorang itu diangkat derajatnya sebab jabatan duniawinya, atau mungkin sebab rupanya yang tampan ataupun yang cantik, tidak. Semuanya itu menurut Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sama. Tetapi ingat kita firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat di antara orang, di antara kalian. Siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dianugerahkan ilmu agama. Maka dari itu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, semoga kajian bab nikah pada malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bab nikah, kita menggunakan buku panduan Al-Idah fi Ma'rifatin Nikah. Kitab ini berbahasa Arab, kitab ringkas sekali. Saya punya kitab aslinya, itu seperti kitab saku begitu ya, jadi bisa dimasukkan ke saku. Namun pada malam hari ini belum belum saya buat terjemahnya, sehingga kita berpedoman pada teks bahasa Arab yang insya Allah nanti akan kita jabarkan sedikit demi sedikit. Admin sudah ada kitabnya ya, mungkin bisa ditampilkan di layar atau sehingga semuanya bisa menyimak kitab Al-Idah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi, kitab nikah. An-nikahu, nikah ini secara bahasa itu maknanya adalah mengumpulkan, menggabungkan, itu adalah nikah. Itu secara bahasa. Adapun secara syarak, karena kita ini bicara secara syarak. Jadi kalau dalam fikih itu setiap kosakata itu ditinjau dari segi bahasa dan juga ditinjau dari segi syarak. Contoh kalimat as-salat. As-salat itu secara bahasa sebenarnya artinya adalah berdoa. Tetapi secara syarak as-salat itu adalah apa? Ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan juga ditutup dengan salam. Itu adalah salat. Nah, nikah itu secara bahasa artinya adalah bergabung atau berkumpul. Itu makna asli nikah secara bahasa. Namun secara syarak itu apa? Aqdun yatadhammanu ibahata wad'in bilafzi inkahin au tazwijin au tarjamatihi. Yaitu suatu akad atau transaksi yang mengandung diperbolehkannya berhubungan badan. Jadi
hasil akhir daripada suatu pernikahan itu adalah diperbolehkannya orang yang tadinya haram untuk melakukan hubungan badan, kemudian setelah melakukan akad nikah diperbolehkan. Itu adalah makna daripada nikah secara syarak. Dan harus menggunakan lafadz khusus, yaitu lafadz ingkah dan lafadz tazwij. Kalau diterjemahkan adalah kawin atau menikahkan, ataupun terjemahnya. Maka tidak boleh kalau di dalam mazhab Syafi'i itu menggunakan kosakata selain menikahkan dan mengawinkan. Ya. Maka ketika seorang wali atau seorang naib, orang yang diberikan kepercayaan mandat oleh wali untuk menikahkan putrinya, selalu kita mendengarkan apa katanya, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Nah, begitu. Maka dalam mazhab Syafi'i itu hanya boleh menggunakan dua kosakata ini, apa? Kalimat menikahkan atau kalimat menikahkan, mengawinkan, hanya dua ini. Tidak boleh menggunakan kalimat selain dua ini meskipun memberikan makna yang sama. Maka tidak harus menggunakan bahasa Arab. Orang yang ingin melakukan akad nikah boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Jawa, boleh menggunakan bahasa Inggris. Yang terpenting adalah bahasa-bahasa yang semakna dengan kalimat tazwij ataupun kalimat nikah. Nah, ini biasanya para naib ataupun para wali ataupun para ustadz yang bertugas untuk menikahkan biasanya sudah sangat berpengalaman sehingga mereka betul-betul memilih kalimat yang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Wal aslu fihi qabla al-ijma'i ayatun ka qawlihi ta'ala fankihu ma thabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Dasar nikah perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa nikah ini hukumnya adalah halal. Maklum minadini bid-darurah. Kehalalannya itu diketahui oleh seluruh umat Islam, baik yang pintar ataupun yang bodoh. Sebagaimana riba hukumnya haram diketahui oleh seluruh umat Islam, mulai dari yang pintar sampai yang bodoh, menikah juga hukumnya halal diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat umat Islam. Maka hal-hal seperti ini tidak boleh diingkari. Kemudian lantas ada orang mengatakan misalnya nikah hukumnya haram atau mengatakan riba hukumnya halal. Na'udzubillah. Orang yang kemudian mengingkari perkara-perkara agama yang maklum minad-dini bid-darurah, maka di dalam kitab Sulamut Taufik termasuk satu dari perkara-perkara yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka dari itu urusan agama ini harus berhati-hati, ya, urusan agama ini harus berhati-hati. Nah, dasar daripada nikah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 3, yaitu fankihu ma thabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ya, maka nikahlah dengan perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang soleh, yang solihah. Di sini boleh 2, boleh 3, kemudian juga boleh 4. Nah, ya, jadi tentu ini ada koid-koid tertentu, ada batasan-batasan tertentu selama seseorang itu bisa berlaku adil. Nah, lebih daripada 4. Jadi syariat itu ada 2 Bapak Ibu. Ada syariat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW, kemudian ada syariat yang berlaku untuk kita pada umumnya. Seperti menikah lebih daripada 4, ini syariat yang hanya diperbolehkan bagi Rasulullah SAW. Adapun kita sebagai umat beliau tidak boleh melebihi daripada 4. Ini bagi laki-laki yang merdeka, ya, statusnya bukan sebagai budak.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga didasarkan atas hadis yang bunyinya wa akhbarun ka khabari tanakahu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamati, yang artinya menikahlah kalian. Tanakahu ini berarti fi'il amar yang maknanya adalah perintah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk menikah. Sebab apa? Fa inni, karena sesungguhnya saya mukatsirun, itu berlomba-lomba banyak, ya, berlomba-lomba, apa itu istilahnya, dalam hal banyaknya umat, mukatsirun bikul umama yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Apa maksud daripada hadis ini? Perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa kelak nanti penduduk surga yang terbanyak adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang paling banyak adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa seluruh penduduk surga itu mereka terdiri dari 120 soft atau 120 barisan. Jadi mulai sejak zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat nanti, penduduk surga itu kalau dibariskan, mereka terdiri dari 120 baris. Dan yang 80 baris itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kurang lebih sepertiga dari manusia, sepertiga dari umat Islam yang kelak nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sisanya adalah umat-umat Islam sebelum umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis ini bisa difahami bahwa salah satu dari maqasidun nikah. Maqasidun nikah itu adalah tujuan daripada pernikahan. Sebagian orang itu nikah hanya dijadikan sebagai apa ya? Mungkin sebagai status sosial, atau mungkin hanya sekedar daripada saya hidup sendiri mending saya nikah. Atau mungkin saya sudah merasa cukup daripada saya hidup bersama orang tua di rumah, bosan rasanya setiap hari dimarahin orang tua, mending saya nikah supaya bisa membangun rumah tangga sendiri. Tetapi sebagian orang tidak mengetahui esensi daripada atau tujuan inti daripada pernikahan itu apa. Para ulama mengatakan hifzu naslil muslimin wa iktsaruhum, menjaga keberlangsungan keturunan umat-umat Islam dan memperbanyak jumlah atau kuantiti daripada umat Islam. Maka dalam sebuah hadis, salah satu kriteria perempuan yang ideal, yang patut masuk dalam radar laki-laki yang sedang mencari pasangan, mencari istri adalah perempuan yang al-walud. Al-walud itu apa? Kalau dalam bahasa Jawa, wong wadon sing anake akeh. Itu adalah kriteria. Lantas dari mana Ustadz kita tahu bahwa fulanah anaknya banyak, fulanah anaknya sedikit? Hal itu bisa diketahui dari jumlah saudaranya. Ya, biasanya kan namanya gen itu, barangkali di sini ada yang hadir dari kalangan dokter mungkin lebih paham masalah hal tersebut. Karena gen itu biasanya turun-temurun. Kalau ada orang perempuan saudaranya jumlahnya banyak. Ya, contoh saya ini saudara saya itu 9 ya, dari satu ibu. Sehingga kemungkinan besar ya saudara-saudara perempuan saya ini juga termasuk kategori al-walud. Dalam arti apa? Kelak itu akan menurunkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Itu adalah salah satu kriteria. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tazawwajul waluda al-waduda. Menikahlah kalian dengan perempuan yang banyak anaknya.
yang banyak anaknya. Hal itu bisa diketahui dengan cara kita melihat seberapa banyak saudara atau saudari yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat sudah dan dari hadis sudah yang mendasari bahwa nikah ini merupakan sunnah, merupakan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan juga di dalam hadis lain, an-nikahu sunnati, nikah adalah bagian dari syariatku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak senang atau benci dengan sunnahku, falaisa minni, maka tidak dianggap sebagai umatku. Kemudian selanjutnya, nikah ini disunnahkan bagi siapa? Dianjurkan bagi siapa? Wan nikahu yusannu liman bihi hajatun. Nikah ini disunnahkan bagi orang-orang yang butuh menikah. Ma'al qudrati alal uhab, serta didukung kemampuan finansial. Nah, niki. Jadi nikah itu Bapak Ibu bisa jadi hukumnya makruh, bisa jadi hukumnya sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi mubah, tergantung daripada kondisi seseorang. Nah, nikah itu sunnah kapan? Dua. Ketika seseorang itu butuh menikah, ya, butuh menikah dalam arti sudah dewasa, ada kecondongan seksual, dalam arti dia punya hasrat untuk berhubungan badan dengan lawan jenis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'al qudrati alal uhab, didukung dengan finansial yang cukup. Cukup untuk apa? Nanti saya jelaskan, diantaranya untuk mahar, untuk kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Maka orang yang hanya punya keinginan, ya, punya keinginan tapi tidak didukung dengan finansial, ya, dia tidak mampu untuk membelikan mahar atau tidak mampu untuk menghidupi calon istrinya, mungkin dia adalah saking fakirnya, tidak memiliki pekerjaan dan lain sebagainya, maka orang tersebut tidak disunnahkan untuk menikah. Lantas bagaimana Ustadz? Ditunda dulu keinginannya tersebut sampai orang itu mampu atau punya, didukung dengan finansial. Jadi kalau hanya hanya sekedar keinginan saja tapi tidak didukung dengan finansial yang cukup, maka nikah belum dianjurkan bagi orang tersebut. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian mampu biaya atau mendapati atau memiliki biaya untuk menikah, baik itu maharnya atau nanti baju saat musim dingin, baju saat musim panas, makanan dan lain sebagainya, falyatazawwaj, maka menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Sebab menikah ini satu, tentu dapat menundukkan pandangan. Yang kedua, dapat menjaga al-farj atau kelamin. Sehingga hasrat atau syahwat seseorang tidak disalurkan kepada objek-objek yang haram, tetapi betul-betul disalurkan kepada hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui istri-istri yang sah. Itu kalau mampu biayanya. Dilanjutkan dalam hadis, wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Kalau dia ingin tapi tidak menemukan biaya, maka bagaimana kata Kanjeng Nabi? Fa alaihi bisawmi, maka puasalah. Maka puasa. Kenapa? Karena fa innahu lahu wija. Karena puasa ini dapat meringankan hasrat, ya, dapat melemahkan syahwat, ya, dapat menundukkan
keinginan yang berapi-api itu dengan melalui apa? Melalui puasa. Wahwa ayyajida syakhsu, yang dimaksud dengan biaya ini apa? Wahwa ayyajida asyakhsu al-mahra, yaitu seseorang satu menemukan atau memiliki mahar. Mahar yang dimaksud di sini adalah mahar yang tunai. Kalau dalam bahasa fikih namanya mahar yang hal, yang harus diserahkan saat itu juga. Sebab apa? Terkadang ada mahar yang bentuknya adalah hutang, atau mahar yang bentuknya adalah sesuatu yang dibayarkan di kemudian hari. Itu boleh, contoh seseorang sudah pengen nikah banget, saat itu juga dia pengen nikah, kebelet nikah, tapi dia akan mendapatkan uang untuk dijadikan mahar, katakanlah 1 bulan kemudian. Ya, 1 bulan kemudian, maka boleh baginya untuk melakukan akad nikah di hari tersebut dengan mengatakan maharnya adalah mahar yang muajjal atau mahar yang tertunda. Ya, nanti begitu sampai dengan waktu yang telah disepakati, misalnya 1 bulan, maka wajib bagi laki-laki atau suami tersebut untuk menyerahkan mahar yang dijanjikan tersebut. Itu adalah seseorang mampu membayarkan mahar. Dan mahar itu, Masya Allah, sekarang laki-laki ini dibuat keder ya, dengan beredarnya video-video pernikahan, di mana seorang laki-laki melamar atau mempersembahkan mahar kepada perempuan, emas yang dalam jumlah banyak, terkadang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 yang terbaru, dilengkapi dengan perabot-perabot rumah dan lain sebagainya. Itu tidak salah, itu hal yang seseorang ingin menghargai seorang perempuan. Tetapi tidak baik ketika seorang perempuan itu kemudian mematok harga tinggi, dalam arti mematok mahar yang tinggi kepada laki-laki. Sebab hal itu mafsadahnya atau efek negatif yang ditimbulkan akan semakin banyak. Sehingga banyak laki-laki yang kemudian tidak berani menikah karena perempuan-perempuan memasang standar mahar yang tinggi, sehingga syahwatnya tidak terpenuhi, zina di mana-mana, dan lain sebagainya. Maka perempuan yang baik adalah perempuan yang mereka dapat menurunkan standar mahar, dalam arti memudahkan laki-laki dalam mendapatkan mahar. Bahkan disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walau khotaman min hadid, meskipun mahar itu hanya cincin yang terbuat dari besi, ya, hanya cincin yang terbuat dari besi. Itu artinya apa? Ketika seorang perempuan kemudian rela diberikan mahar yang murah, sama sekali tidak menunjukkan perempuan itu murahan. Ketika seorang perempuan diberikan mahar yang rendah, tidak menunjukkan perempuan itu adalah orang yang rendahan. Tapi justru sebaliknya, orang itu betul-betul orang yang tinggi derajatnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ingin memudahkan calon suaminya. Sekali lagi, ingin memudahkan calon suaminya untuk merengkuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu gerbang pernikahan itu tadi. Itu adalah mahar. Tidak ada standar harus berapa, tapi yang penting sesuatu yang ada nilainya, meskipun kecil tapi sesuatu yang harus ada nilainya. Kemudian apalagi selain mahar yang harus dipenuhi, wakis watafaslin, yaitu baju yang sesuai dengan musimnya. Nah, kalau di Indonesia ini kan satu baju seperti yang saya pakai ini bisa dipakai sepanjang tahun. Mau itu musim panas, musim hujan, bisa. Ya, kalau di negara-negara Arab itu 1 tahun ada 4 musim. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi, dan lain sebagainya. Maka
seorang suami harus bisa memenuhi kebutuhan pakaian istrinya sesuai dengan musimnya, ya, sesuai dengan musimnya. Karena kalau musim dingin itu tidak cukup satu baju, perlu double atau menggunakan jaket, otomatis biayanya lebih tinggi. Kalau musim panas cukuplah satu helai baju. Itu adalah apa namanya? Ya Allah, itu baju. Kemudian wanafakota yaumin nikahi, dan nafkah bagi istri di hari pernikahan. Jadi sebenarnya itu tidak ada kewajiban seseorang itu harus memiliki cadangan tabungan yang cukup misalnya untuk 1 tahun, Ustadz. Untuk hidup saya dan istri saya, cadangan tabungan 1 tahun. Tidak harus. Yang penting kita punya, atau calon suami punya biaya yang cukup untuk 1 hari pernikahan tersebut. Ya, contoh misalnya ada seseorang yang hanya memiliki, katakanlah ya, misalnya uang 500.000, kemudian maharnya 300.000, masih sisa 200.000 kan. Nah 200.000 itu cukup nggak untuk hidup 1 hari 1 malam di hari pernikahan itu. Adapun nanti hari kedua, itu beda lagi. Meskipun secara kasat mata kita belum memiliki cadangan apa yang kita gunakan untuk hari kedua, itu tidak masalah. Yang penting nafkah di hari pernikahan itu kita punya. Maksudnya nafkah ini apa, Ustadz? Makanan pokok ya, makanan pokok termasuk lauk pauknya dan lain sebagainya. Saya kira uang 200.000 itu untuk sehari 1 malam berdua itu kan lebih dari cukup. Maka sebenarnya nikah itu Masya Allah jadi ringan ya. Terkadang yang menjadikan berat itu kan gengsi orang ya. Saya kemarin mengunjungi kantor urusan agama di daerah saya sini, menyaksikan orang yang sedang melakukan pernikahan di KUA. Masya Allah, begitu mudahnya. Jadi nikah itu tinggal datang ke KUA, ya, wali, kemudian saksi, begitu mudah sekali, simple. Hanya beberapa menit selesai sah, jadi suami istri. Ya, terkadang yang bikin ribet niku Masya Allah sekarang, resepsi, kemudian pesta yang menghabiskan uang bukan hanya ratusan tapi miliaran. Masya Allah itu sebenarnya bukan suatu keharusan, ya, bukan suatu keharusan. Tapi tidak salah seseorang melakukan walimatul urus, ya, ataupun pesta pernikahan selama di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang berlawanan dengan syariat. Karena walimatul urus itu sunnah hukumnya, sebab memang namanya pernikahan itu harus diviralkan, ya. Tidak boleh menikah itu sembunyi-sembunyi, malah nanti bahaya, menimbulkan kecurigaan husnudon di tengah masyarakat. Ya, misalnya saya tiba-tiba boncengin perempuan, ya kan, ke sana kemari. Orang pasti akan beranggapan aneh, loh, Ustadz Lukman ke sana kemari boncengin perempuan, ini siapa? Tidak ada kabar dia menikah dan lain sebagainya. Yang menimbulkan suudzon di kalangan masyarakat. Maka nikah itu memang harus ditampakkan, harus syiar, supaya apa? Supaya diketahui oleh halayak ramai. Wa tahsinan lidini, itu artinya tentu menikah ini tujuannya adalah dalam rangka menjaga agama, menjaga diri, menjaga keturunan, supaya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini apa itu namanya, kuantitasnya, ya, kuantitasnya itu dalam jumlah banyak. Watahsinalidin. Nah, kemudian orang yang tidak menemukan biaya, maka boleh
orang yang menemukan biaya disunahkan untuk tidak menikah terlebih dahulu. Ya. Tapi nggih, apalagi zaman sekarang sepertinya kalau saya amati ya pekerjaan mudah, pemuda-pemuda saat ini juga Masya Allah banyak yang mandiri, berkecukupan. Jadi rasanya saya sendiri bingung ini dalam arti golei kriteria wong lanang sing tidak memiliki biaya gitu loh. Sebab biaya menikah kan sangat murah sekali. Toh kalaupun ada, memang orang yang ingin menikah tapi tidak menemukan biaya, maka tidak disunahkan menikah. Bukan haram, boleh dia menikah. Sekali lagi, boleh dia menikah. Memaksakan diri untuk menikah boleh. Tapi hukumnya tidak sunnah. Ya. Lalu bagaimana? Bagaimana dianjurkan untuk mengalahkan, menundukkan syahwatnya dengan cara misalnya melakukan puasa-puasa sunnah, okay, ataupun melakukan hal-hal lain yang dapat menundukkan syahwatnya. Tapi tidak sampai mengkebiri ya, kadang itu ada orang yang kemudian mengkebiri dirinya atau tidak tahu istilahnya apa. Jadi memutus keinginan syahwat yang ada di dalam dirinya. Itu hal yang tidak diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut wa amma ghairul muhtaji ilaihi fa in faqada uhbatahu kurihalahu. Orang yang tidak butuh menikah. Kadang ada orang yang tidak butuh menikah. Dan banyak sekali para ulama-ulama yang kemudian itu hidup, kalau dalam bahasa sekarang, menjomblo sampai meninggal. Maka di tengah masyarakat kita kemudian melihat orang yang tidak menikah itu kemudian dianggap sesuatu yang buruk, itu tidak baik. Karena tidak menikah itu tidak buruk. Mungkin dia punya kondisi khusus sehingga dia tidak menikah. Maka orang tidak menikah sampai dia meninggal itu jangan lantas kemudian kita pandang sebelah mata atau sebagai orang yang hina, tidak. Mungkin dia ingin tapi tidak punya biaya, atau memang dia sendiri tidak butuh menikah. Tidak butuh dan tidak ingin menikah, banyak sekali. Tentu kita mengenal Imam Nawawi, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wafat di tahun 600 Hijriah. Karangannya tidak sedikit. Yang familiar ada kitab namanya Hadis Arba'in An-Nawawiyah, ada kitab Riyadhus Shalihin, banyak sekali. Semuanya itu adalah karangan-karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini unik Bapak Ibu. Sejak kecil memang mulai muncul keajaiban dalam diri Imam Nawawi. Tidak seperti umumnya anak-anak kecil. Dia condong untuk menghadiri majelis-majelis ilmu agama di masjid-masjid, sementara anak-anak di usia beliau itu mereka bermain ke sana kemari. Imam Nawawi tidak. Jadi tidak ada itu namanya keinginan untuk bermain seperti pada umumnya anak, itu tidak ada. Sampai wafat itu belum menikah. Ya, Imam Nawawi itu adalah salah satu ulama yang kalau dalam bahasa kita menjomblo sampai wafat. Saya ulangi, wa amma ghairul muhtaji ilaihi, orang yang tidak butuh menikah, fa in faqada uhbatahu kurihalahu. Ya, kalau dia tidak butuh nikah dan tidak punya biaya, nah, ini ya, tidak butuh nikah dan tidak punya biaya. Tidak butuh nikah alasannya nopo Ustadz? Macam-macam. Namanya orang terkadang tidak ada hasrat atau memang disibukkan dengan perkara lain sehingga merasa nikah tidak butuh. Ditambah lagi dia tidak punya biaya, justru menikah bagi orang dengan kriteria tersebut hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Boleh dia menikah, tapi hukumnya adalah makruh. Fa in ihtaja ila syakhsin yakhdimuhu yastajiru istijaron.
Nah, kemudian kalau dia butuh terhadap orang yang meladeninya karena dia sendiri itu tidak butuh menikah, gitu, dan tidak menemukan upahnya, maka untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri, maka bisa menyewa misalnya pembantu atau ART yang membersihkan rumahnya atau yang memenuhi makanan, masak dan lain sebagainya. Hal itu bisa dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada kriteria perempuan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak, tapi dalam kesempatan hari ini akan saya baca satu hadis saja. Wa yusannu fi zaujati, calon istri idaman itu bagaimana? Antakuna dayyinatan, ahli agama. Bukan harus seorang ustazah, tidak Bapak Ibu. Tetapi paling tidak orang itu mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman, itu yang dimaksud dengan dayyinah. Hal ini didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan, tungkahul mar'atu li arba'. Umumnya laki-laki itu menikahi seorang perempuan itu biasanya alasannya satu di antara empat. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Ya, lima liha karena hartanya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, karena nasabnya. Wali diniha, dan yang terakhir adalah karena agamanya. Niki umumnya ngoten niku. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini merumuskan bahwa umumnya seorang laki-laki itu menikahi perempuan itu biasanya didasarkan atas empat alasan ini. Tapi kan yo angel, sulit kita mencari perempuan yang kemudian kriterianya empat-empatnya ini ada di dalam satu sosok nih kan. Yo sugih, yo ayu, yo nasabe bagus, yo ahli agama sisan niku biasanya kan sulit. Terkadang ada yang dia kaya raya tapi cantiknya pas-pasan. Ada mungkin yang dia cantik tetapi ekonominya biasa saja. Ada yang tidak kaya, nasabnya biasa. Kemudian kecantikannya juga standar-standar saja, tetapi agamanya baik, maka inilah yang diutamakan. Rasulullah mengatakan, fazfar bidzatiddin. Artinya apa? Maka perolehlah perempuan yang memiliki agama yang baik. Sebab apa Bapak Ibu? Perempuan inilah yang nanti kemudian akan menurunkan, melahirkan keturunan-keturunan kita. Jadi tidak ada itu istilahnya kemudian anak yang soleh ataupun solehah muncul begitu saja tanpa ada peran daripada orang tua, ayah yang soleh ataupun ibu yang solehah itu tidak ada. Yang namanya anak itu merupakan cerminan daripada ayah ataupun ibu. Nah, ketika kita ingin mendapatkan keturunan yang soleh, solehah, berbakti, maka kita juga harus selektif memilih calon ibu yang betul-betul memiliki keagamaan yang bagus. Taribat yadak. Artinya apa? Kalau kita mengabaikan perempuan yang kemudian tidak memiliki keagamaan yang bagus, maka rugilah kita. Hanya mengandalkan kekayaannya saja. Kekayaan ini tidak abadi, hanya mengandalkan kecantikannya saja. Orang cantik itu di awal saja. Kalau dia sudah berjalan waktu, memiliki anak, umur semakin bertambah, pasti kecantikan itu lambat laun akan digerus oleh waktu. Wali nasabiha, nasab itu tidak lantas menjadikan seseorang itu mulia. Bahkan saya ingat sebuah hadis, Siti Fatimah radhiyallahu anha pernah dibeginikan oleh Kanjeng Nabi, ya Fatimah salini ma syi'ti mimmali. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku apapun yang engkau inginkan, harta.
fa inni la ughni anki minallahi syai'a, karena saya tidak bisa menghalangimu dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Kanjeng Nabi kepada Fatimah putrinya. Artinya apa? Kalau urusan harta, silahkan engkau meminta sebanyak apapun selama saya mampu saya kasih. Tetapi ingat, meskipun Fatimah itu adalah anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah, tidak lantas kemudian ditinjau dari hal itu. Beliau memiliki, kalau bahasa sekarang mungkin privilege ya, keistimewaan. Kalau misalnya dia mencuri tangannya tidak dipotong, tidak. Semuanya di dalam kacamata syariat sama. Jadi nasab itu tidak lantas kemudian menjadikan seseorang itu mulia, tetapi kemuliaan ada di dalam ketakwaan yang ada di dalam diri orang tersebut. Walidiniha. Tetapi kalau perempuan itu agamanya baik, maka nyenengke, ya, sebab keagamaan itu merupakan modal daripada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya wa antakuna, dan ini terakhir, wa antakuna bikron, ya, dan dianjurkan perempuannya adalah gadis, ya, perempuannya adalah gadis. Fanikahul bikri afdal min nikahi sayyib, sebab menikahi gadis itu lebih utama daripada menikahi janda. Nah, ini disebutkan dalam hadis halla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Artinya apa? Dapatkanlah perempuan yang gadis biar nggak, itu dalam arti namanya gadis berbeda ya dengan janda, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, karena biasanya yang berlaku di masyarakat itu namanya janda, maharnya biasanya lebih rendah, gitu. Atau seseorang memiliki apa istilahnya syahwat yang berbeda, dalam arti ada kondisi tertentu seseorang itu kemudian menikah dengan janda. Tetapi jelas gadis itu lebih utama daripada menikahi janda. Terkadang orang hanya memiliki mahar yang sedikit dan mahar itu mungkin hanya cukup untuk menikahi seorang janda. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita ini kan bicara yang lebih afdol. Fanikahul bikri afdolu min nikahi saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian muqaddimah dari saya berkaitan dengan bab nikah. Ini tentu tidak bisa habis dalam 1, 2, 3, 4, 5 majelis, tapi paling tidak melalui muqaddimah ini kita semua, khususnya calon-calon pengantin, sebab ini kemarin saya undang ada beberapa orang yang memang hendak menikah, saya ajak untuk gabung di forum ini, semoga bertambah wawasannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustadz atas materinya, atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kepada jamaah Kalam Aswaja, jika ada yang mau ditanyakan, boleh dengan menuliskannya di kolom chat atau bisa dengan mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada guru kita. Dipersilakan teman-teman yang mau bertanya. Tentu dari yang saya paparkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gitu, tapi bisa jadi hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan nanti akan dijawab di pertemuan selanjutnya, karena ini kan serial gitu. Masalah syarat berkaitan dengan wali, tentang saksi dan lain sebagainya nanti ada semua. Baik, mungkin tidak ada yang mau bertanya Ustadz. Untuk Nggih. itu
cukupkan kajian kita pada malam hari ini sampai di Iya. sini. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Baik, Iya. kami admin berterima kasih banyak kepada Ustadz